kasih Mbak Jen selaku moderator. Ini yang akan kita diskusikan. Ya, tadi sudah Mbak Yuyun sudah sangat panjang lebar membahas tentang teoritikalnya. Saya akan sedikit membahas sedikit ya, tapi hari ini saya ingin lebih banyak membahas berkaitan dengan praktek-praktek yang sudah saya lakukan, ya, berkaitan dengan penelitiannya sampai bagaimana kita melakukan proses literasi digital di Indonesia itu sendiri. Next. Nah, ini yang pertama kali, ini saya harus membuat pengakuan jujur dulu ya, bahwa saya pertama kali mempelajari tentang media literasi digital itu justru pada tahun 2018. Saya ini newbie ya di bidang literasi digital, tapi karena melihat kondisi bahwa ini ada sesuatu ini yang harus kita pahami bersama, maka saya turun lapangan dan melakukan penelitian. Yang pertama saya gunakan, kompetensi digital yang saya gunakan itu yang dikeluarkan oleh sebuah NGO di Kanada. Dia menunjukkan bagaimana adanya hubungan antara keterampilan literasi digital dengan literasi media itu sendiri. Jadi nggak terpisahkan. Literasi media digital itu artinya keterampilan dia memahami informasi yang ada di media sekaligus penggunaan teknologi digitalnya. Nah, ini satu kesatuan yang utuh. Next. Lalu saya melakukan penelitian dengan basic waktu itu para PR. Saya ingin tahu sekali bagaimana sebetulnya teman-teman PR di Indonesia khususnya, dan Gen Y khususnya, yaitu yang lahir tahun 1980 sampai 1995, itu memahami konteks digital literasi dalam pekerjaan mereka. Penelitian ini sangat menarik karena sebetulnya dari situ saya kemudian makin melihat teman-teman praktisi PR itu sudah sangat paham tentang pentingnya literasi digital dalam pekerjaan mereka. Mereka sudah memahami penggunaan media digital dengan sangat bagus, ya, mengolahnya tidak sekedar menjadi konsumen tapi juga menjadi produsen, dan menunjukkan perbedaan yang cukup menarik ya, berbeda dengan ketika mereka melakukan proses apa yang disebut dengan berhubungan dengan media relation. Jadi gini, ketika mereka berbicara sebagai PR, mereka tidak hanya memposisikan diri mereka sebagai orang yang mewakili institusinya, mewakili perusahaannya, mewakili produknya, tapi sekaligus mereka menetapkan diri mereka secara individual itu sebagai orang yang memiliki kapabilitas untuk menjadi perpanjangan tangan ide-ide dari perusahaan, dari produk maupun dari organisasinya. Nah, 3 organisasi yang saya teliti saat itu adalah 3 PR ya. Itu adalah PR dari multinasional, perusahaan multinasional, perusahaan BUMN, dan perusahaan swasta nasional. Dan yang menarik, tipologinya nggak jauh berbeda. Karena anak muda mereka sudah sangat literate ya dengan penggunaan digital. Dan yang menjadi persoalan ternyata adalah kesibukan kerja mereka yang sangat masif ya. Ini tingkatannya manajer ke bawah ya, bukan pengambil keputusan di PR-nya, tapi manajer ya, pelaksana. Itu mereka sehingga rutin dalam melakukan pekerjaan PR-nya, lalu terjebak pada kegiatan yang sehari-hari saja. Mereka seolah-olah lupa bahwa ada yang disebut dalam pendekatan digital literasi itu keterampilan berpikir kritis. Ini yang mereka lupakan. Mereka jadi agak kurang critical thinking-nya, itu kurang karena apa? Karena sibuk dengan rutinitas saja. Dan ini yang menurut saya menjadi sangat disayangkan kalau PR di Indonesia tidak bisa kritis ya, maka yang terjadi hanyalah ya seperti sekarang kita amati bersama-sama. Bahkan di pemerintahan pun ada isu yang sangat besar, government PR kita punya isu yang sangat besar, yaitu tidak mampu menjangkau masyarakat publik itu sebagai bagian dari diri mereka, karena memisahkan posisinya dengan sangat tegas gitu ya, dan itu menyebabkan keberhasilan PR itu dalam konteks isu-isu perubahan sosial itu menjadi sangat kurang. Nah, ini yang awal ketika saya melakukan penelitian tentang PR dan digital literasi yang waktu saya presentasikan di Roundtable Asia Pacific Public Relation Research and Education Network pada tahun 2018. Lalu tahun 2019 itu pertama kalinya saya bergabung dengan Japelidi. Di sinilah saya benar-benar belajar seperti tadi Mbak Yuyun sudah sampaikan, saya ketemu langsung dengan para pakarnya literasi digital. Japelidi ini berdiri tahun 2017, lalu
koordinator utamanya Mbak Novi Kurnia yang tadi menulis buku, dan juga ada Mbak Santi Indra Astuti yang juga menuliskan artikel jurnal itu yang berkaitan dengan bagaimana konsep literasi digital itu dilakukan. Nah, anggotanya sendiri sudah sangat banyak ya, 185 anggota dari 85 perguruan tinggi di Indonesia, 31 kabupaten dan kota di Indonesia. Next. Yang menarik sebetulnya kalau kita berbicara tentang literasi digital itu apa? Literasi digital sendiri sebetulnya kan bagian bagaimana pengetahuan, kemampuan, skill ya seseorang dalam menggunakan, memproduksi dan mengkonsumsi informasi di media digital. Nah, ini adalah beberapa karya yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman di Japelidi. Kami ini sangat, sebetulnya organisasi tanpa bentuk tadi ya, sangat cair, tapi diakomodasi oleh teman-teman di Japelidi untuk meningkatkan pengetahuan dan sharing dengan masyarakat melalui penulisan-penulisan buku-buku yang sederhana, panduan-panduan yang sangat sederhana. Next. Nah, ini sebetulnya tadi diceritakan juga oleh Mbak Yuyun ya. Ada yang disebut dengan function dan disebut critical media literasi dan fungsional media literasi. Konsep ini pertama kali dikeluarkan oleh Dertang Victor Chen dan Dertang Victor Chen, Jiwoo dan Yu Ming Wang. 3 orang dari Singapura. Penelitian mereka nanti saya bisa share itunya ya, artikel jurnalnya sangat menarik sekali. Karena sebetulnya mereka mengadopsi ide gagasan awal dari para peneliti dan praktisi literasi digital yang dari universitas di Spanyol. Jadi ini semua begitu sistemnya kalau saya lihat ya. Para praktisi dan peneliti itu bersama-sama saling kolaborasi lalu dihasilkan sebuah konsep literasi digital yang sangat menarik, melihat dari sisi consuming dan juga prosuming. Kalau consuming itu lebih ke proses konsumsi saja, kalau prosuming itu produksi dan sekaligus konsumsi. Dan ini kemudian yang jadikan patokan next peneliti berikutnya itu tahun 2011 tadi ya, ini 2013 dikembangkan oleh Su Binlin dan Zhen Zili serta Feng Deng dan Ling Le. Nah, ini peneliti-peneliti inilah kemudian yang menunjukkan cara bekerja proses literasi digital media. Prosesnya menjadi sangat detail ya. Ada proses evaluasi, ada sintesis, ada analisis, ada understanding, ada juga consuming skill. Lalu dibagi lagi menjadi 2 tadi, critical dan fungsional. Lalu di situ kita melihat ada produksinya seperti apa. Dibagi lagi sampai ditemukan proses apa yang disebut dengan kemampuan untuk partisipasi, distribusi, dan nah berikutnya, next, ini yang kemudian dikembangkan oleh Japelidi. Dalam hal ini tadi, Mbak Santi, Mbak Novi, juga ada satu lagi Mas Wisnu, itu membuat konteks petanya seperti ini. Memudahkan kita untuk melakukan praktek literasi digital di lapangan. Ketika kita mau melakukan literasi digital di lapangan, kita mau membagi pengetahuan kita dengan teman-teman yang consuming serta prosuming digital literasi, maka kita menentukan 10 langkah. Ada kemampuan mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Tingkatan inilah yang kemudian dijadikan tadi bentuk buku, bentuk kita melakukan pengabdian masyarakat, ya, ceramah-ceramah di berbagai kelompok untuk memudahkan masyarakat awam itu melihat sejauh mana mereka melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang ini bukan berarti tahapan ini yang nomor 1 lebih tinggi atau yang nomor 10 lebih tinggi, enggak. Tapi ini nanti dilihat dari cara di mana bagian-bagian itu yang disebut dengan consuming dan bagian mana yang disebut dengan prosuming. Next. Nah, ini 2 buku yang kebetulan saya di tahun 2019 meskipun newbie nekat saja belajar lalu melakukan riset dengan 2 orang teman lainnya, kita membuat 2 buku yang memang untuk praktis di lapangan buat teman-teman tingkatan mahasiswa, tingkatan SMA. Membaca buku ini relatif mudah karena memang kita untuk anak-anak muda supaya mereka memahami bagaimana kondisi kegiatan literasi digital itu dipraktekkan. Nah, ini yang kita tulis di tahun 2019.
Next. Nah, Japelidi secara rutin melakukan penelitian yang berkaitan dengan memetakan bagaimana orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini pengetahuannya dari sisi literasi digital. Di tahun 2018 hasil penelitiannya sudah ditulis dalam sebuah jurnal, yang 2019 ini belum, tapi hasil yang kita bisa lihat adalah ini menariknya ya. Dari 50 kota melibatkan 86 peneliti, saya termasuk di antaranya, dilakukan pengumpulan data dari Agustus sampai Oktober dengan 2.280 responden usianya 13 tahun sampai 55 tahun, lalu dihasilkan adalah seperti ini. Kemampuan akses itu kemampuan yang paling tinggi. Jadi semua orang itu relatif bisa akses. Ya, tidak ada masalah 50 kota yang ada. Tapi yang paling rendah itu adalah proses yang disebut dengan kolaborasi. Coba next kita lihat petanya. Nah, ini yang cara membacanya seperti ini. Kita akhirnya bisa memahami bahwa ketika critical media literasinya sudah bagus gitu ya, harusnya fungsionalnya sudah bagus juga. Tapi ketika fungsional media literasinya sudah bagus, belum tentu yang dikritikalnya dia bisa bagus. Termasuk dalam proses prosuming, ini sorry ya, salah ketik, prosuming. Jadi menjadi produsen sekaligus menjadi konsumen itu adalah sesuatu yang relatif berat. Dan terbukti apa? Ketika mereka menempatkan diri mereka dengan cara berpikir kritis, itu kemampuannya menjadi sangat rendah. Kita bisa lihat, kolaborasi tadi ya, itu menjadi sangat rendah. Partisipasi juga tidak terlalu tinggi. Ya, hanya sampai angka 3. Sementara dibandingkan dengan fungsional tadi, kemampuan melakukan fungsional dan consuming saja, itu akses tuh 4 ya, tinggi sekali. Karena itu tadi yang disebut dengan proses skill dan pengetahuan terhadap literasi digital ini di Indonesia, khususnya pada masyarakat Indonesia itu ternyata masih terkendala dalam hal melakukan kolaborasi dan partisipasi. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yun tadi. Secara teoritis, konsumen media digital kita itu adalah setipe dengan penonton televisi, ya, searah. Ya. Mereka hanya mau menerima, tapi sulit sekali mereka melakukan partisipasi, melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang membagi informasi dan pengetahuan yang benar, yang bukan sesat, nah, nanti Mas Doni akan banyak sekali mungkin share tentang bagaimana mencari kebenaran itu dari sisi tekniknya ya, teknik fact check ya, mencek berita-berita yang palsu atau yang fake dan sebagainya, itu nanti sangat teknis ya. Kalau di Japelidi itu ada 2 hari pelatihan untuk itu. Fact checking itu 2 hari dan sangat dalam sekali diajarkan sehingga kita mampu memahami proses prosuming itu dengan cukup baik. Next. Nah, saya hanya akan cerita di bagian ini adalah pengalaman saya ketika di bulan Maret ya. Tanggal 3 diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa kita kena pandemi, tanggal 13 Maret, 10 hari setelah itu, saya mengusulkan kepada Mbak Novi selaku koordinator Japelidi bagaimana kalau kita membuat kampanye lawan hoax COVID-19. Karena apa? Kita melihat saat itu sangat luar biasa perkembangannya. Dan akhirnya saya ditunjuk menjadi ketua tim kampanye yang saat itu melibatkan tidak lebih dari 25 orang yang aktif ya, untuk membuat program kampanye ini selama Mei sampai Agustus. Nah, dalam kegiatan ini kita memahami kenapa ini penting dilakukan, karena tadi banjir informasi. Balik lagi kan, banjir informasi ini perlu kita pahami dulu. Banyak hoax yang harus dilawan supaya masyarakat tenang, karena kepanikan itu yang terjadi. Dan saya selaku peneliti saat itu di LSPR juga melakukan penelitian tentang bagaimana perbincangan awal ya, Maret dan April itu saya melakukan big data analysis, melihat bagaimana perbincangan awal orang terhadap isu COVID-19 ini sangatlah luar biasa liar ya, naik turun. Bagaimana kemudian pemerintah itu menjadi sangat berat sekali ketika tidak didukung oleh pemangku kepentingan lain, stakeholder yang lain untuk bersama-sama memikirkan kampanye-kampanye yang sifatnya menjadikan COVID-19 ini sebagai lawan ya, bukan kita istilahnya kita mendukung informasi-informasi yang hoax atau yang palsu, tapi justru kita harus melawan itu. Nah, karena apa? Kita mengharapkan ya pemerintah saat itu bisa fokus ya dan ekonomi tetap berjalan. Next. Ini yang kemudian kita hasilkan, ada 15 topik ya, di awal ya, mulai Maret sampai bulan Agustus.
itu kita istilahnya tim kampanye Japelidi 1 dan 2. Karena ini yang harus dipahami juga. Capek sekali ternyata membuat program-program kampanye next ya. Nah, next ini poster-poster, video digital sampai berbagai detailnya ya, termasuk kita mengirimkan ke berbagai media sebagai bentuk untuk ditayangkan, dan TVRI lah satu-satunya yang mau menayangkan poster dan juga video digital berkaitan dengan poster jaga diri dan keluarga seri 1 itu ya, dalam 45 bahasa. Jadi kita membuat 45 bahasa khusus untuk jaga diri dan jaga keluarga. 45 bahasa daerah, mulai dari Jawa, Madura, Sunda, sampai di NTT, sampai Papua, kita coba produksi. Dan itu berhasil ditayangkan di TVRI secara rutin ketika mereka melakukan pelaporan tentang isu COVID-19 di bulan April dan Mei. Namun ini juga next, kita tidak berhenti sampai di situ. Teman-teman juga melakukan terus kampanye dari berbagai bentuk ya, melalui Instagram, Twitter, dan Facebook. Next, sampai sekarang sudah terbentuk adalah tim kampanye ketiga. Nah, kemarin minggu lalu diakhiri tim kampanye ketiga yang produksi juga lebih dari 5 poster. Lalu ditanyakan apakah akan berlanjut ke kampanye keempat. Nah, sampai sekarang belum ada jawaban. Kayaknya teman-teman agak capek juga gitu ya. Meskipun anggotanya 185, dalam praktek tidak semua itu mau bergerak karena punya kesibukan sebagai dosen, punya kesibukan sebagai peneliti, kesibukan sebagai ya warga negara ya. Itu banyak sekali kesibukan yang lainnya sehingga tidak semua memiliki kemampuan dan minat yang sama untuk melakukan proses kampanye ini. Nah, kampanye offline tetap kita lakukan karena apa? Dalam prakteknya ini yang jadi PR juga. Saya sampai sekarang memikirkan ya, kampanye offline ini menjadi pendukung utama ketika kita masuk ke wilayah-wilayah yang sebetulnya secara digital itu mereka sudah ada internet, tapi mereka tidak kemampuan untuk melakukan literasi digitalnya itu tidak sebaik yang kita duga. Kota-kota besar yang kita bayangkan mereka semua sudah sangat mudah memahami konteks informasi melalui media digital, itu ternyata tidak seperti sesederhana yang seperti kita bayangkan. Jadi kita melakukan dua arah ya, offline dan online. Dan keberhasilannya memang kita sedang mengukur ya, melakukan evaluasi terhadap keberhasilan offline dan online ini untuk proses literasi media digital yang kita lakukan selama bulan Maret dan Agustus. Sementara di sisi lain kita juga harus melanjutkan proses kampanye itu sendiri. Next. Nah, ini contoh-contoh kampanye online ini yang menarik ya. Kita tidak melakukan sendiri semuanya. Ini yang menarik. Ketika kita masukkan ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter, yang sangat luar biasa, orang-orang yang tidak kita kenal pun kemudian memprint. Dan kemudian kita misalnya dapat yang poster besar-besar itu dapat dari temannya gitu. Mereka bilang, Mbak, ada poster Japelidi di RT saya, tapi saya nggak tahu siapa yang ngeprint. Nah, baru dicek. Setelah dicek baru ketahuan, oh dia melihat dari temannya gitu. Jadi proses berantai dari media sosial ini yang menurut saya tadi seperti Mbak Yun bilang, seperti dua mata uang, dua sisi pisau ya. Ada unsur yang bisa sangat mendukung, tapi sisi lain juga kita harus berhati-hati karena bisa juga sangat melukai. Jadi saya sih masih positive thinking dalam isu kampanye digital online ini. Kita harus harus penuh semangat ya untuk menunjukkan bahwa ini memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, next. Nah, dukungan pemangku kepentingan lain lah ini yang kita harapkan. Next, ini contoh-contohnya banyak sekali yang kita nggak kenal, tapi tiba-tiba mereka membuat. Nah, ini yang juga, nah kebetulan ya, saya dengan Mas Doni itu tetanggaan rumah, ya, sama-sama di sebuah kompleks, dan kita kalau dari saling jendela gitu, saya sering diskusi sama istrinya Mas Doni, wah kita bisa saling lihat di antara jendela. Kok kebetulan juga saya di Japelidi diutus untuk bergabung di bawahnya Mas Doni, untuk menjadi stakeholder di bagian kampanye isu publik. Nah, yang membahagiakan buat teman-teman Japelidi, apa yang kita produksi itu kemudian juga direproduksi
oleh berbagai pihak, termasuk oleh BNPB, oleh juga Satgas di daerah. Nah, ini contoh-contoh yang awalnya dari kita, lalu kita sebarkan dan diproduksi ulang. Dan ini yang disebut dengan reproduksi konten Japelidi yang berhasil. Ya. Next. Nah, ini yang dukungan media sangat luar biasa kuat, dan pentahelik menjadi sangat penting dalam proses ini, yaitu kerjasama antara, dalam hal ini kampus itu diwakili oleh individu-individu Japelidi, lalu pemerintah, lalu juga media massa, masyarakat itu sendiri itu sangat terlibat ya dalam kerjasama ini. Next. Nah, tantangannya ini yang menurut saya PR yang sampai sekarang perlu kita pikirkan bersama. Menjadi sangat tidak mudah ketika kita sudah paham bahwa ada isu hoax, ya, ada isu yang harus kita lawan berkaitan dengan isu COVID-19, kita harus membuat tema itu, memilihnya, ide dasarnya itu sangatlah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita harus memahami segmentasi kita. Ya. Idenya itu kan maunya semua dirangkul, tapi dalam prakteknya itu menjadi sangat tidak mudah. Proses kreatifnya juga tidak mudah, ya kan? Karena anggotanya puluhan tadi, 23 atau 24 orang disuruh berpikir bersama-sama, biasanya saling rebutan, ya. Maunya ini, maunya, dan itu proses yang kita nggak bisa hindarkan. Sementara variasi format konten juga harus kita pikirkan, ya. Karena sekali lagi saya kok masih tidak bisa membayangkan bahwa di pelosok-pelosok Indonesia yang jauh dari sinyal internet yang baik itu mampu menerima pesan yang kita siapkan. Lalu bahasa lokal. Nah, bahasa lokal yang tadi kita buat, ya tadi 45 bahasa untuk satu poster, itu luar biasa prosesnya. Bisa sampai 2 hari untuk satu bahasa. Kalau share sama Mas Doni, lebih ribet lagi memang kalau di pemerintahan, karena pasti harus banyak sekali stakeholder yang berkepentingan. Tapi saya membayangkan begini, kita punya sekian puluh ribu pulau, kita punya sekian ratus bahasa, bagaimana kita bisa merangkul sedemikian banyak orang dengan kemampuan kita untuk memproduksi informasi secara tepat, ya. Karena salah satu kemampuan tertinggi kan tadi bisa memproduksi sekaligus berpartisipasi dan berkolaborasi. Kalau kita bisa melakukan itu artinya kita sudah tahapan yang terbaik sebagai orang yang memahami literasi digital. Nah, koordinasi juga gitu, tidak mudah. Kolaborasi, nah ini juga persoalan. Sehingga pada akhirnya saya selalu bilang juga dengan teman-teman, dan ini Mbak Novi itu waktu memberikan materi ini juga ke berbagai pihak, itu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang kita nggak akan tahu kapan selesainya. Secara psikologis itu menyedot sekian persen perasaan kita untuk berpikir bagaimana kita mau terus bekerja untuk isu literasi digital. Di sisi lain kita tidak tahu kapan itu akan selesai. Jadi saat ini Japelidi tadi masuk di tahapan tim kampanye keempat, dan saya lihat belum ada yang bergerak gitu, belum ada. Kemarin dibukakan, siapa yang mau masuk tim 4? Saya sendiri sudah menyerah. Terus karena saya punya kesibukan mendapat amanah yang berbeda di bulan Juli, jadi saya merasa kalau saya sekarang seperti dulu, saya kayaknya tidak sanggup. Jadi ini yang persoalan-persoalan yang secara volunteerisme itu harus ditingkatkan, menggerakkan masyarakat terdidik di kampus-kampus, mahasiswa, dosen-dosen untuk bersama-sama meng-create isu-isu literasi digital yang lebih baik. Nah, catatan yang lain yang mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa tantangan sekarang adalah kemampuan kita juga ketika mendapatkan informasi dan mencoba melakukan proses recheck, itu adalah kemampuan mengolah data, karena media sosial yang jadi sumber utama kebanyakan di share dan dikonsumsi, maka kemampuan analisis data secara big data analysis itu harus ditingkatkan. Itu yang mau tidak mau tantangan buat teman-teman mahasiswa S1 dan S2 di UNER juga, di komunikasi UNER, karena itu yang menurut saya perlu dipikirkan lebih lanjut, kemampuan Anda untuk melakukan proses literasi analisa data dengan data yang sangat besar, big data analysis. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Next. Saya rasa sudah terakhir nih kan? Iya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.